The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai webinar sesi hari ini pada tanggal 16 Mei 2017 bersama dengan rekan saya Tosca. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kami mau melakukan tes suara. Apakah suara sudah terdengar dengan jelas? Dan apakah layar sudah terlihat dengan baik? Oke, terima kasih Bapak Robertus. Kita mulai sesi webinar pada hari ini. Prediksi IHSG pada hari ini kami memprediksikan pada bullish, supportnya ada di 5632, lalu resistensinya ada di 5722. Beberapa market drivers yang perlu diperhatikan pada hari ini yaitu adalah kenaikan harga minyak kemarin ya. Kecil. Suaranya kecil. Yang kecil. di Udah. Yang diikuti oleh dari di sisi Menteri SDM Rusia dan Saudi Arabia, kalau mereka setuju untuk memotong output minyak sampai Maret 2018. Tetapi proposal perpanjangan pemotongan oil tersebut masih harus menunggu sampai 13 member lainnya setuju di meeting Vienna tanggal 25 nantinya ya. Iya, betul. Harga komoditas yang lain seperti koper dan aluminium juga mengikuti harga minyak kemarin ya. Market drivers, makanya pasar luar sempat melonjak kemarin ya. Agak rally ya. Iya, rally kemarin ya. Beberapa berita yang perlu diperhatikan lainnya itu adalah kemarin Presiden Trump itu sempat keceplosan ya tampaknya ya, Tosca, keceplosan beberapa informasi rahasia saat meetingnya dengan Rusia. Informasinya cukup sensitif tampaknya tentang hubungan Amerika dengan negara Turki ya. Tampaknya dampak keceplosan ini akan menjadi sedikit negatif terhadap hubungan Amerika dengan elit-elitnya ya, tentang kalau misalnya mereka tidak menyetujui informasi dengan Rusia ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga tentang global news-nya. Kita lanjut ke market news lokal. Saham pertama adalah Semen Indonesia. Semen Indonesia itu planning untuk refinancing ya, terus ya tampaknya ya, membayar utangnya sebanyak 2 triliun dengan merencanakan issuance obligasi ya sebanyak 3 triliun pertamanya dengan tenor 5 tahun di kupon rate kupon 8 sampai 8,8% targetnya. Nah, 1,37 triliun pertama itu akan untuk dibayar utang sindikasi anak usahanya PT Semen Tonasa, lalu sisanya untuk working capital ya terus ya. Iya, betul. Ini MSKY ada kesalahan tampaknya belum diganti, maaf saudara-saudara. MSKY ini menargetkan harga MTD di harga 1.000 per saham ya, terus ya. Sekarang saham MSKY itu ada di level 985 per sahamnya. Perusahaan ini juga akan menerbitkan 1,2 miliar saham baru ya tampaknya terus ya, sekitar 14,2% dari saham yang beredar sekarang. Lalu selanjutnya PT Lautan Luas atau LTLS merencanakan untuk meningkatkan produk creamernya ya. Produk creamernya ini tuh creamer non dairy ya, seperti creamer untuk kopi, jadi yang pakai kimia ya, bukan nggak ada susunya gitu. Nah, production capacity-nya sekarang tuh ada 21.000 ton. Mereka merencanakan untuk meningkatkan sampai 60.000 ton at least sampai akhir tahun ini. Itu akan dibantu oleh pembangunan pabrik di Mojokerto ya, untuk meningkatkan produksi creamer ini, dan juga untuk rencananya ekspor ke Eropa dan Asia Pasifik lainnya ya, dari regional Pasifik lainnya.
Nah, segmentasi produk lainnya juga ada seperti water treatment dan agribisnis juga ya, personal Iya, iya. care, Wah, LTLS ini menargetkan sekitar 15-17% penjualan naik pada tahun ini. Lalu yang terakhir itu PT Cowell Development. Sekarang Cowell belum ada merilis project apapun ya, tampaknya mereka masih dalam mode wait and see seperti karena kembali industri properti ini memang masih agak lesu ya Tos ya. lesu ya. Mereka Ya. seperti analisa kami memang kebanyakan properti pada menunggu sampai at least quarter 3 untuk launching projectnya gitu. Dan Cowell juga berpendapat sedemikian sehingga beberapa proyeknya juga tampaknya masih menunggu IMB, izin membangun bangunan. Ya, beberapa proyeknya itu ada di Jakarta Timur, Bogor, dan yang Borneo Paradiso ya. Yang proyek ini Cowell sudah menghabiskan 314 miliar dan menargetkan 1,4 triliun dari penjualan marketingnya ya untuk proyek Borneo Paradiso ini ya. Demikian untuk market news pada hari ini. Kita lanjutkan kepada stock pick of the day yang akan dibawakan dengan rekan saya, Tosca. Oke. Untuk stock pick of the day, Bapak Ibu, hari ini kita merekomendasikan saham PTPP. PTPP walaupun pergerakan sahamnya masih melambat, ini performa keuangannya di kuartal 1 2017 ini masih mencatatkan double digit ya, pertumbuhan dari pendapatan dan laba bersihnya. Pertumbuhan pendapatannya naik 12,74% year on year dan laba bersihnya naik 32,58%. Dari pertumbuhan pendapatannya, dari semua line bisnisnya, hampir semuanya menguat ya. Seperti kita lihat yang majority dari pendapatannya itu dikontribusi oleh sektor konstruksi, tetap sektor utamanya. Sektor konstruksinya tumbuh 9,2% year on year, EPC-nya tumbuh 8,2% year on year, properti dan realty tumbuhnya agak stagnan tapi masih tumbuh 3,9%. Precast-nya tumbuh lumayan tinggi sampai 44,5%. Dan juga bisnis peralatannya juga tumbuh lumayan tinggi 56,5% year on year. Dan sedangkan di sektor energi dia mencatatkan pendapatan 46,4 miliar. Until kuartal 1 2017 ini PTPP sudah mendapat kontrak baru 6,6 triliun, ini tumbuh 37,5% year on year yang setara dengan 16,3% dari target tahun ini 40,6 triliun. Dari sampai akhir tahun ini juga diprediksi laba bersih dari PTPP ini akan bertambah 1,5 sampai 1,6 triliun. Jadi sampai untuk kuartal berikutnya eksekusi percepatan proyek dan biasa musiman ini sampai akhir tahun ini pendapatannya bakal meningkat. Ini akan mensupport performa dari PTPP ini. PTPP juga masih dia mempunyai net cash yang tertinggi kedua di antara BUMN konstruksi Indonesia di 2016. Ini akan membantu pangsa tender PTPP waktu ada proyek-proyek yang perlu dikerjakan konstruksinya. Jadi untuk PTPP kita masih melihat ini masih bagus untuk jangka panjang maupun sementara ini memang agak-agak melambat dikit, tapi dia proyeknya ini agak-agak long term sih, jadi potensi untuk naiknya ini masih banyak. Jadi kita masih merekomendasikan untuk buy lah di saham PTPP inilah. Oke. Memang secara fundamental cukup solid ya performanya atau ya. Memang mungkin karena dampak APBN itu yang memang jadi sentimen negatif ya. Iya betul. APBN-nya memang agak-agak lagi defisit dikit, tapi memang dari joint operation-nya dari luar tetap diusahakan lah financing-nya. Tapi proyek-proyeknya sih masih banyak sih ke depannya, seperti Kuala Tanjung, Bali, bandara, pelabuhan. Proyeknya masih banyak ini. Jadi tenang aja, ini untuk sampai 2020 nih proyeknya tetap ada. Jadi revenue stream-nya tetap ada lah nih. Oke. Kita coba lihat dari sisi teknikal ya.
Kalau kita lihat memang PTPP ini masih secara teknikal ada Masih. dalam sisi downtrend ya, Tos ya. Ya, ya. Memang kalau misalnya kita lihat di sini beberapa hari yang lalu sekitar seminggu ya dia break Bollinger Band tetapi kembali rebound membuat support pertama itu di 2680 ya Tos ya kira-kira. Iya, iya. Lalu resistance pertamanya ada di 2800. Kami rekomendasikan kalau misalnya memang tertarik dengan PTPP secara teknikal bisa akumulasi di level support pertama 2680, lalu bisa bermain di trading di resistance pertama di 2805 atau 2810, lalu resistance selanjutnya itu ada di 2870 ya. Tetapi kalau misalnya dari sisi RSI memang sudah sangat murah ya, terus ya sudah oversold sekali. Sudah oversold Memang sekali. kemungkinan reboundnya cukup tinggi kalau di sini karena memang sudah sangat murah. MACD masih divergence, tetapi memang ada kemungkinan kembali untuk balik arah ya menjadi divergence. Iya, iya. Tapi memang dari secara sektorial memang sektor konstruksi memang dalam tekanan penjualan ya beberapa belakangan ini. Betul. Ya. Demikian untuk stock pick of the day. Kita masuk dalam sesi tanya jawab ya Tos ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa masukkan dalam kuesioner. Oke, kita langsung masuk ke tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Andri. INKP, apakah perlu di hold? Kita lihat secara teknikal dulu ya. Setelah kemarin rally berturut-turut ya, selama hampir seminggu, break Bollinger Band terus, akhirnya mengalami koreksi cukup normal, kembali ke level normal. Support pertamanya itu dari 2260 atau 2255. Lalu resistance pertamanya itu ada di 2530. Jadi memang gapnya cukup jauh ya Tos ya. Dari indikasi RSI masih cukup normal, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. MACD-nya masih convergence, tetapi ini kembali ada signal death cross ya karena misalnya pembalikan arah. Tapi jika ingin bermain swing trading tadi bisa bermain di level support pertama lalu resistance pertama. Tapi kalau misalnya untuk hold mungkin jangan hold lama-lama ya karena maksudnya ini sudah mendekati level kebalik normal lagi karena biasanya kalau break Bollinger Band pasti akan balik ke level tengahnya lagi. Nah itu biasanya setelah balik ke tengah pergerakan nggak terlalu banyak. Lalu Java. Ya Java ini memang dalam tekanan penjualan yang sangat berat ya, selalu break. Supportnya di break terus membuat support baru. Support terakhir ini ada di 1050. Memang ada tekanan penjualan. Kalau misalnya Java memang untuk sementara kita nggak rekomendasikan dulu ya karena memang ini lagi massive downtrend. Meskipun sudah sangat oversold, memang sudah sangat murah sekali. Tetapi wait and see dulu. Kemungkinannya juga kalau misalnya kayak gini hanya paling swing trading, nunggu di level resistance pertama itu ada di 1100. Tetapi untuk megang jangka panjang kita tidak sarankan dahulu. Lalu Bapak Antonius, saham BNGA. Saham BNGA support pertamanya ada di 1240. Lalu resistance pertamanya ada di 1288. Kemarin dia break middle line dari Bollinger, kemungkinan akan ada potensi untuk rebound hari ini.
secara RSI masih normal, jadi kemungkinan akan berkutik di sekitar resistance pertama, lalu resistance keduanya itu udah ada 1310. Jadi jika memang tertarik bisa akumulasi di level support pertama ya, di 1240. Lalu selanjutnya Bapak Robertus. NTM. Antam. 5 triliun ya. Ya, Antam ini kalau kita lihat di sini membuat pattern symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle itu bisa cenderung ke kedua arah. Jika breakout ke atas, dia akan lanjut naik rally-nya. Tetapi jika breakout ke bawah, seperti yang terjadi pada saat Antam ini, dari sisi technical akan cenderung downtrend ya. Dan dia membuat support baru terus. Itu sekarang support barunya ada di 595 atau 590. Resistance pertamanya ada 620. Jadi untuk sementara karena sedang downtrend ini, kemungkinannya paling hanya bisa swing trading ya, akumulasi di level support pertama, lalu bermain di level resistance pertama. Meskipun RSI sudah cukup murah, tetapi tampaknya tekanan penjualan masih akan berlanjut untuk Antam. Indi. Ya, kembali Indi beberapa minggu lalu, sekitar minggu lalu dia rally ya, Indi ya. Rally naik ke atas tembus Bollinger Band dan kembali seperti semua yang tembus Bollinger Band akan kembali ke level normalnya. Setelah kembali ke level normalnya ini membuat support baru di 785 780. Lalu resistance pertamanya ada di 880 ya, sekitar 880 atau 875. Dari SRI sudah cukup murah tapi belum terlalu murah, jadi kemungkinan akan bermain di level support pertama kemudian ke resistance pertama ya. Jadi dia dari kalau misalnya di bawah Bollinger tengah ini akan kembali naik ke atas lagi untuk koreksi dikit. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Bollinger ini memang spreadnya cukup besar ya, menunjukkan kalau misalnya ini sahamnya sangat volatil. Jadi kalau misalnya bermain juga diharapkan Bapak Ibu berhati-hati. Pegas. Pegas ini gimana terus kelihatannya terus? Pegasnya ini agak-agak sideways ya sekarang ya. Sideways ya. Sedikit downtrend tapi sideways ya. Nah, sedikit downtrend dari awal tahun nih, sekarang sideways. Kalau dari stokastik sih udah mulai positif ya, udah mulai naik ya. Iya. Jadi tapi cenderung kelihatan dia bermain di Bollinger Band tengah ini ya. Support pertamanya itu udah 2385. Lalu resistance-nya itu di Bollinger Band tengah 2422. Lalu resistance keduanya itu di 2470. Jadi memang kelihatannya pergerakannya di sekitar situ ya. Jadi kalau misalnya tertarik ingin masuk Pegas, bisa kalau masih di level support pertama lalu bermain di level tersebut. Lalu untuk Ibu Nofri, ini Ado, saya asumsinya Adaro kali mungkin ya, atau Adaro kayaknya. Ya, Adaro ya. Adaro ini memang kalau misalnya komoditas kemarin dalam pertekanan ya, mungkin karena hari ini komoditas ikut rally naik minyak, mungkin ada rebound ya. Jadi support pertama itu di 1440, lalu resistance pertama di 1500. Memang sudah sangat murah dari indikasi RSI, sudah oversold sekali. Jika memang ada perbalikan arah dari sisi komoditas, kemungkinan reboundnya juga cukup tinggi ya pada hari ini ya. Jadi bisa bermain di level tersebut. Lalu selanjutnya ITMG. Gimana nih terus ITMG terus? ITMG juga sama ya kayak Adaro itu, lagi tekanan dalam tekanan. Rata-rata memang RSI-nya rendah ya, saham-saham udah ini ya, oversold dan break Bollinger Band bawah. Dan biasanya kalau misalnya break Bollinger Band bawah, seperti kalau misalnya break Bollinger Band atas akan memantul kembali memantul ya, chance rebound-nya tinggi. Itu support pertamanya ada di 1430, lalu resistance pertamanya ada di cukup jauh ya, 1600.
16.213. Tadi support pertamanya itu di 14.517, bukan di 1.400, 14.517. Lalu resistennya ada di 16.155. Nah, ini kemungkinan kembali ke Bollinger Band tengahnya cukup tinggi ya, kalau misalnya kan ada di sekitar sini gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ya kembalinya di level segini lagi ya, terus ya kira-kira. Ya. Lalu untuk saham Harum, kembali ini pattern triangle-nya, tetapi arahnya malah tembus ke bawah, jadi memang cenderung downtrend. Dari RSI sudah sangat murah. Support pertamanya itu ada di 1.900. Ini support kuat ya tampaknya terus ya. Kalau di sini support kuat 1.950 lah. 1.950 ini support kuatnya. Jadi bisa akumulasi di level tersebut. Lalu swing trading di resistance pertama itu 2085, lalu resistance kedua ada di 2130. Jadi memang support kuatnya ini kuncinya di 1930 ya Tos ya. Jadi bisa bermain di level tersebut untuk Harum. Lalu selanjutnya untuk Ibu Ratri, PPRO. Kembali PPRO memang saham konstruksi sedang mengalami pelemahan ya sektornya. Masih downtrend ya. Indikasi RSI sudah murah, tetapi tidak terlalu murah. Tampaknya ini setelah bermain di level Bollinger bawah akan kembali ke Bollinger tengah ya. Support pertamanya itu di 2016 ya. Ini 232 ya, 232. Lalu support keduanya itu cukup jauh, ada di 217. Resistance pertamanya itu ada di 250 ya. Jadi bisa bermain di level tersebut. Kemungkinan akan kembali ke level Bollinger tengah itu di 250 ya. Tapi ini masih downtrend sih ya secara keseluruhan. Jadi jika tertarik harus berhati-hati juga. Ya, paling swing trading lah ya. Crash ini juga downtrend ya. Masih downtrend ya. Memang kalau kebanyakan kita lihat. Jadi support pertama untuk Crash ini ada di 500 atau 495. Resistance pertamanya ada di 525. Jika memang tertarik untuk akumulasi, diharapkan mungkin bisa bermain di level support pertama. Tetapi kembali ini downtrend ya, harus hati-hati juga. Kemungkinan masih akan berlanjut meskipun sudah sangat murah. Tetapi kalau misalnya ada rebound pun biasa maksimal kembali akan menyentuh level support pertama dulu, nggak jauh-jauh, karena maksudnya memang tekanan penjualannya masih ada ya untuk Crash. Untuk saham ANTM tadi sudah dijawab ya. Jadi TTL ini gimana Tos? Ini break Bollinger Band atas ya tampaknya. Ya, jadi koreksi kemarin membuat support baru di 810. Support keduanya itu di level Bollinger Band kedua. Maksud saya Bollinger Band tengah itu ada di 800. Jadi kemungkinan koreksi masih bisa berlanjut ya ke level tengah. Karena ini juga masih dari RSI-nya nggak terlalu masih di level tengah ya, sekitar 57. Jadi belum terlalu mahal, belum terlalu murah. Jadi untuk koreksi masih bisa berlanjut. Jadi mungkin bisa akumulasi di support kedua di level 800. Lalu bermain di resistance pertama itu di 815. Jadi di level segitu ya, karena maksudnya secara keseluruhan juga masih sideways ya. Ya, secara keseluruhan sideways, naik, rebound dikit. Lalu selanjutnya Bapak Imade, saham Elsa. Ya, tampaknya ini kemarin karena maksudnya sudah banyak minyaknya minyaknya naik. Harusnya hari ini juga karena mereka ini udah di level Bollinger bawah terus ya, memang kembali cenderung untuk kembali ke Bollinger tengah kembali tadi ya. Jadi support pertamanya itu ada di 310. Resistance pertamanya
330. Tampaknya hari ini udah ada gap up, jadi udah mulai kemungkinan kenaikan masih berlanjut ya, karena kembali RSI sudah murah, minyak sentimennya sangat positif karena berita OPEC. Ya, minyaknya naik 2%. ASI dari Bapak Hendra ya. Astra. ASI ini support pertamanya di 830. 8530. Sorry, 8.530. 8.530. Support keduanya ada di 8.380. Kembali ini memang sudah mendekati Bollinger bawah ya, jadi kemungkinan koreksinya sudah ada. Dari sisi RSI sudah lumayan murah, tapi tidak murah banget. MACD masih divergence, jadi masih belum ada tanda untuk sinyal kebalikan menjadi positif. Tetapi bisa jika tertarik memang bisa akumulasi di level support pertama, lalu averaging down ke level support kedua tadi ya. Secara fundamental memang tapi ASI ini solid ya. Masih bagus ini ASI. Bisa meskipun ada tekanan secara teknikal, bisa ada harapan secara fundamental. Untuk hold untuk jangka panjangnya masih boleh lah. Bagus. Telkom beberapa hari ini satu saya. Support pertamanya itu ada di 4.320. Support pertamanya ada di 4.370. Lalu support keduanya ada di 4.320. Resistance pertamanya ada di 4.450. Pergerakan tampaknya beberapa hari ini akan sideways. Hari ini jika ada rebound setelah beberapa hari ada tekanan, tetapi pergerakannya tidak akan terlalu banyak ya tampaknya terus ya. Mungkin akan bermain di level support pertama, lalu take top ke resistance pertama. Tapi secara fundamental Telkom masih positif, sangat bagus. Ya, jadi kalau misalnya memang tertarik bisa megang untuk long term juga. BNLI. Salah satu saham perbankan yang mengalami tekanan ya. Padahal yang lainnya banyak mengalami kenaikan. Dia break di Bollinger bawah terus. Mungkin sentimennya ini masih negatif ya terus untuk BNLI karena masih belum ada kabar jelas tentang single presence standard. Kan mereka standard harus ada sebagai satu entitas asing doang di Indonesia, nggak bisa double presence ya. Jadi itu belum berita clear bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut, maka masih ombang-ambing jadi istilahnya Bang Permata ini ya. Level support pertama di 610, meskipun sudah break Bollinger band bawah, ada kemungkinan untuk rebound di resistance pertama di 640. Sudah sangat murah, tetapi karena kembali tadi masih ada belum berita yang jelas, kemungkinan untuk sementara jika ingin tertarik bermain ya paling swing trading dulu itu sih di level support pertama lalu resistance pertama. Lalu Bapak Fian Buji untuk saham BJTM. BJTM beberapa hari ini satu saya. Support pertama itu di 665, resistance pertamanya itu ada di 690. Jadi pergerakannya nggak terlalu banyak, memang bermain di level Bollinger Band tengah. Secara RSI juga tidak ada yang spesial, tidak murah, tidak mahal. MACD masih divergence, tetapi ini kemungkinan akan ada potensi kebalikan ya, mungkin bisa jadi convergence sementara, tetapi tidak ada berita-berita yang belum ada ya, berita-berita yang katalis positif ya. Tapi jadi bermainnya di level segini aja sih, level support pertama lalu resistance pertama. USBP ini juga tekanan terus ya. Gimana nih USBP terus? USBP sih memang nih harganya udah turun sampai di bawah IP ya. Kemarin IP-nya di 490, nih sekarang udah 480-an. Secara fundamental sih sebenarnya USBP masih solid. Masih solid. Ini karena tekanan di sektor konstruksi semuanya dan ada risiko politik dan dia terkena dampaknya juga ya menurunnya ya. Nah sih kalau ini
ini boleh diakumulasi sedikit-sedikit lah menurut saya. Iya, support utamanya itu di 475 itu saya. Ya, Resistance pertama itu di 485. Ini Mungkin memang ada gap up ya. ada gap up ya tampaknya hari ini ya, tapi nggak gitu kuat ya. Nggak Kembali gitu kuat. memang dia break Bollinger Band bawah akan kembali ke level Bollinger Band tengah ya kalau misalnya seperti ini. Jadi levelnya ya ini kan 490, mungkin bisa tunggu dulu di 480, lalu average down di 475, nanti kembali di 495an jika misalnya kalau kembali ke level tengah ya terus ya. Iya. Untuk Bapak Jehli KBLI ya. KBLI ini roller coaster ya namanya, pattern roller coaster ya. Betul. Level support pertama di 435, resistance pertamanya di 465. Untuk sementara memang kemarin beberapa hari pergerakannya tidak terlalu banyak ya, setelah cukup volatil ke naik sangat tinggi, dia koreksi ke level Bollinger Band tengah lagi, dan sekarang ada di level bawah ya, mungkin bisa akumulasi di level support pertama jika tertarik 435 440, lalu bermain di resistance-nya 485 490 ya, karena RSI sudah sangat murah mungkin, dan kecenderungan untuk Bollinger Band tengah itu masih cukup tinggi ya. Iya, masih tinggi. KBLI. Lalu selanjutnya Sril. Sril support pertamanya ada 315, lalu resistance-nya pertama ada 335. Pergerakan tampaknya masih sideways ya untuk sementara ya terus ya Sril ya. Setelah menyentuh Bollinger Band tengah, mungkin bisa bersabar dulu di level support pertama, lalu averaging down di support kedua 300 untuk sementara ya, karena maksudnya kalau misalnya seperti ini pergerakannya bisa sideways untuk Sril ya, kecuali ya kembali ada berita sentimen positif yang bisa menjadi katalis ya. Selanjutnya INTP nih, gimana tuh INTP terus Bapak Fufasen? INTP rally kemarin breakout terus. Gimana kalau misalnya kayak gini breakout Bollinger Band ya? RSI sudah cukup mahal ya, menyentuh level 80. Overbought. Jadi untuk sementara kita kayak ini boleh take profit dulu lah. Iya, jika sudah ada barang sementara disarankan take profit. Karena hari ini gap up ya. Hari ini gap up. Tampaknya ada sentimen positif ya untuk saya INTP. Ya mungkin sih, tapi kita masih belum dapat beritanya. Bisa tunggu di support pertamanya itu cukup jauh ya, di level Bollinger Band atas di 17.265 260. Kalau misalnya gap up seperti ini, support selanjutnya ada di 17.790. Jadi memang cukup jauh ya gap up-nya. Kalau misalnya seperti ini bisa bersabar dulu ya, belum punya barang ya, sudah cukup mahal. Dan kalau misalnya break Bollinger Band, kecenderungan untuk koreksinya cukup tinggi. Tapi jika memang sudah punya barang, boleh ditunggu dulu ya. Ya bisa take profit loh bahkan. Kalau udah punya barang boleh take profit. Lalu Medco tadi udah ya? Medco ya? Belum. Medco belum. Medco kembali, memang kemarin ada sentimen positif dari harga minyak ya. Ya, terdorong harga minyak. Dan seperti tadi Elsa, kalau misalnya saham-saham seperti ini sangat korelasi dengan harga minyak, karena harga minyak hari ini sentimennya sangat positif, bisa melanjutkan rally, dan hari ini gap up ya, kembali, dan RSI-nya sudah murah, jadi memang kecenderungan naiknya bisa sangat tinggi. Level support resistance pertamanya itu di 2.700. Middle Bollinger Band. Jika belum punya barang bisa bersabar di level aku masih di level support pertama di 2.560. Lalu resistance keduanya itu di 2.900 ya, cukup jauh. Oke, selanjutnya BBRI.
Oh, masih naik terus ya. Ini Ya, saham perbankan. perbankan masih diakumulasi tampaknya sama Foreign ya. Hmm. Eh, tapi sudah cukup mahal ya. Nah, ini hari ini tampaknya ada gap up ya. Iya, ada gap up lagi. Support pertamanya itu ada di 14.315. Um, lalu support keduanya ada di 14.160. Dari sisi RSI sudah cukup mahal ya. Jadi mungkin kalau misalnya belum punya barang, gimana, bisa bersabar dulu, akumulasi di averaging down di support pertama, lalu support kedua, karena maksudnya ini sudah menyentuh Bollinger Band atas, biasanya akan ada koreksi ya, kembali ke bawah baru bisa naik lagi. Tapi memang secara keseluruhan dia masih uptrend. Masih uptrend. Sektor perbankan masih uptrend. Lalu selanjutnya Bapak Leonard, saham nikel. Nikel ini uptrend ya. Uptrend banget. Ditarik terus ini. Meskipun RSI-nya sudah mahal, tetapi dia tembus terus resistance-nya. Resistance barunya itu di 5.430 ya. Support pertamanya ada 5.210. Ini paling bisa swing trading aja ya. Akumulasi di support pertama, lalu support kedua di 5.000. Karena sudah cukup mahal, kemungkinan koreksinya sangat tinggi ya. Dan memang nikel itu terkenal sangat volatil ya. Jadi kalau misalnya hati-hati aja. Harus hati-hati. Memang disarankan kalau misalnya itu harus swing trading tapi cepat ya geraknya. Dewa. Dewa secara teknikal kemarin tekanan, break Bollinger Band bawah, koreksi kembali ke atas ya, ke tengah lagi. Sekarang support pertamanya ada di 54, resistance pertamanya ada di 57, resistance keduanya ada di 61. Jadi memang kalau ini bisa swing trading lagi kembali sama-sama seperti ini ya. Jangan pegang lama-lama nih. Bumi mengalami tekanan, symmetric triangle, breakdown ke bawah, jadi downtrend, tetapi biasanya bisa kembali ke level Bollinger Band tengah ya. Support pertamanya itu ada di 350, resistance pertamanya ada di 385. Jika break resistance pertama, kemungkinan akan melanjutkan ke kembalikan ke middle Bollinger ya. Secara RSI sudah sangat murah, nggak sangat murah sih, sudah murah, tetapi belum sangat murah sih. Jadi bisa akumulasi ya di level support utama, lalu averaging down di 325, 320, tetapi kembali saham ini cukup volatil. Kami sarankan swing trading ya. Swing trading, day trading. Lalu selanjutnya untuk Ibu Airin, Wika, gimana nih tos transaksinya tos? Proyeknya banyak tapi harganya turun terus. Wika ini seperti emiten BUMN konstruksi lainnya seperti Waskita, PTPP, ADI. Ya mereka terdampak. Udah pada turun semua ya konstruksi ya, pada dibuang asing atau gimana. Memang sih proyeknya banyak, untuk jangka panjang sih masih bagus. Mungkin karena ini agak sisi dari politiknya dan sentimennya agak-agak downtrend. Tapi ditunggu aja Bu, memang secara fundamental dari performa keuangannya ini masih bagus. Nih kayaknya sih untuk kuartal berikutnya sama kuartal kedua sama ketiga ini bakal membaik sih di sektor konstruksi ini. Jadi ditunggu aja Bu. Iya, dari sisi teknikalnya support pertama itu ada di 2240, lalu support keduanya dari 2195 ya. Memang dari sisi indikasi RSI sudah sangat murah ya, Sudah sangat murah. Secara fundamental cukup solid tampaknya. Ini salah satu pertama atau kedua yang dari sektor konstruksi yang paling tinggi pertumbuhannya. Ini tapi kembali ini masih di level Bollinger Band tengah, jadi bisa bersabar dulu untuk masuk ya, bisa averaging down di level support pertama tadi, lalu support kedua. Jika sudah menentu level Bollinger Band bawah, biasanya akan koreksi ke atas, baru di situ bisa profit ya. Kalau misalnya sekarang masih di level tengah, cenderung bisa sideways.
Lalu selanjutnya Bapak Choirul, MPPA. MPPA downtrend ya. Ya, BPA masih downtrend Support nih. pertama itu di 810, lalu resistance pertamanya di 860. Memang sudah menyentuh level Bollinger Band bawah, bisa ada koreksi dan RSI-nya sudah sangat murah. Jadi akumulasi di support pertama jika tertarik, lalu swing trading di resistance pertama di 870. Lalu selanjutnya LSIP. LSIP dia rebound kemarin ya. Dari RSI sudah cukup mahal juga, menyentuh level 80. Break Bollinger Band atas. Support pertama ada di 1.500 ya kira-kira. Lalu support keduanya ada di 1.470, tapi tampaknya segini juga masih mahal ya. Kemungkinan koreksi ke bawahnya juga masih bisa berlanjut. Jadi untuk sementara bisa bersabar dulu, akumulasi lalu averaging down, atau jika misalnya memang itu wait and see dulu kali ya, karena maksudnya ini juga memang biasa koreksi dulu nih ke tengah, lalu mungkin bisa akumulasi kalau misalnya udah balik ke tengah dulu ya. Ya betul. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.15, melewati 15 menit waktu trading, kita akhiri sesi webinar pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok pagi dan salam cuan.